Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Oh itu dia, kayaknya jadi manusia tuh jadi masalah buat manusia itu sendiri. Jadi memang saya punya pantun. Langsung pantun. Langsung, cakep. Kalau nggak makan perut bisa keras kayak batu. Cakep. Kalau makan nanti malah bikin stres. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selamat datang di Showcase episode kali ini, di mana Showcase merupakan tempat diskusi tanpa solusi. Hari ini kita kedatangan tamu lagi guys. Tamu nongkrong kita nih. Lord ini Lord. Lordnya. Waduh. Yang punya. Ada Juru bicara. ya Lord Mabruri. Tepuk tangan dong buat Cing Mabrur nih. Cing Mabrur. Jarang banget eksklusif kita ngobrol sama Cing Mabrur nih. Beliau ini yang santai-santai aja. iya. Kayaknya kita nggak santai hari ini ngobrolin kayaknya. Santai. Santai. Beliau ini Santai aja lah. dulu ini loh, apa Pemret. Pemret. Mantan Pemret dulu ya. Nggak ada kata, emang ada kata mantan? Ada. Oh tetap ya. Oh, mantan Pemret apa tadi? Majalah Umi, Anida, Saksi. Anida tuh gue suka 3 bro. langganan dulu tuh Anida tuh. Ya, Anida kan dulu seri kisah-kisah Islami. Betul, itu sering buat dibacain tuh. Kalau Sahabat pena. Sahabat pena. Kalau ya kenal apa ada Helvi, ada Elvis dan Ersa, ya, betul. segala macam. Iya. Satu geng sama saya. Itu dia. Circle pena. Sobat pena. Sobat pena. Pena. Forum lingkar FLP. Anida dulu. Oh, Itu kan dulu. Kalau sekarang Cing kesibukannya apa nih Cing? Coba ke situ. Kaget banget. Kaget banget. Kaget gue juga kaget. Iya. Iya maksudnya itu kan dulu kan? Iya. Benar gak sih? Benar. Dulu itu tahun berapa deh? Tahun berapa dulu? Sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan tembak-tembak nih. Jadi saya tuh dulu kuliah 90 Ya. udah ditarik dari ke majalah Umi. Oh, Oh, Jadi pas reporter kuliah dulu. itu, pas kuliah sih. Kuliah. Wow. Ya jurnalistik, kemudian ditarik ke majalah Umi, kemudian ya saya jadi reporter di situ. Oh gitu. Dari tahun 90 Wow. 60 bro. terakhir Umi bubar itu 2018. Jadi sekitar 28 tahun saya di media. 28. Wih, Bayang. Umi bubar tahun berapa? 2018. Kemudian berubah jadi Metode Tahsin ya? Berhenti terbit ya. Oh bukan pindah ke platform jadi. Oh iya. Berat ya, berat. Jadi, dari mulai saya reporter, redaktur, kemudian jadi redaktur pelaksana, jadi pemret, jadi direktur, sampai jadi komisaris sampai bubar. Sampai komisaris tuh. Sampai Pemret, komisaris. direktur, komisaris, bubar. Bener-bener mengawali 18 tahun itu udah punya KTP itu. Iya, sudah berumur ya? Udah. Sudah sangat 28 matang. tahun. 28 tahun malah. Itu tahun 90 sampai 2018. Astagfirullahaladzim, Bayangin. 2018. sampai punya anak Dari itu. mulai bujangan sampai punya anak 7, sampai punya cucu. Wow, cucu loh kan. Ih, kira ternyata Cing Mabrur udah kakak-kakak juga ya? Engkong mabrur dong. Engkong Mabrur bukan Cing tadi, engkong artinya ya. Tapi tetap nggak bisa karena beliau fisiknya fisik abang-abang memang. Betul. Fisiknya fisik ini banget ya. Maraton bro. Beliau ini wah kalau Maraton. kasih tahu Pak, kasih tahu Pak. Maraton. Lu tau maraton enggak? Sekarang usia berapa sih Cing kalau boleh tahu Cing? Saya 57. 57. Ya, tahun ini 57. Ya, kemarin terakhir Desember berhasil ikut Borobudur Marathon. Borobudur Marathon 42. 42 kilo. Gokil. Itu dari mana ke mana tuh? 42 kilo. 42 kilo nih dari Kira-kira? kantor PKS? PKS ke rumah saya di Bogor. Citayam itu ke Ya dari Bekasi ke Kabupaten Bogor Pik lah lah. itu. Lebih Iya. sana lagi. Pik lautnya lagi tuh. Pik lautnya lagi. Itu non-stop tuh Cing, maraton tuh. Stop, lari, capek jalan dikit, lari lagi. Iya. dikit. Makan pisangnya banyak tuh. Ada. Artinya Cing Mabrur ini
bisa dikategorikan sebagai menolak tua. Nah iya emang Itu. makanya kan Karena dibilang. pengen muda terus, fisiknya digenjot, hormonnya jadi bagus, makanya jadi energik terus. Dimanapun Cing Mabur masuk tuh selalu relevan. Anak-anak muda oke, Yoi. yang tua-tua bokap-bokap juga oke gitu. Itu makanya Cing Mabur. Tepuk tangan buat Cing Mabur dong, keren banget ya. Ini Cing Mabur nih Cing Cocip. Iya. Nah. Cocok. Cocok. Jadi sejarah kerja gimana tuh, Cing? Thank you. Kesel ya. Thank you. Bisa dari tadi kan dari wartawan, Redaktur. reporter, pelaksana, direktur, komisaris sampai bubar, terus ke PKS. Nah itu tuh gimana tuh Cing? Jadi ini sebenarnya antara PKS sama majalah Umi yang saya dan teman-teman terbitin, ini juga sebenarnya ya punya kaitan erat ya. Jadi saya pertama kali direkrut sama teman-teman Umi ya, dulu kan belum ada partai ya. Ya. Masih ya Gerakan masih 90-an. masih anak gerakan. tarbiyah lah. Anak tarbiyah. Basis. Basis. Dan majalah saya ini ya, majalah Umi ini memang dulu ya jadi salah satu penyebar fikroh dakwahnya awal PKS. Oh, iya. Jadi di kader di situ karena saya kuliahnya jurnalistik ya oke lah jalanin segala macam. Nah, berkembang tuh dari mulai media yang cuman beredar di kampus kemudian menjadi media yang cukup besar lah. Iya. Itu besar banget sih Umi saat itu. Di kalangan keluarga muslim ya. Ya. Betul. Pernah Anida, sampai- Muslim. Opla pernah sampai 112.000 atau 120.000 tuh pernah. Sebarannya itu Cang. Sekali Oplahnya. Oplahnya. Oh, iya. Sebarannya seluruh Indonesia. Bentar. Kenapa bisa di PKS? Ya. Jadi waktu saya jadi direktur majalah Umi, ya, pemimpin umum waktu itu namanya 2008, ya ditelepon sama Pak Tif. Ya. Pak Tif Fatul Biring waktu itu presiden PKS. Lu bantuin gue di apa? Di Humas nih. Gantiin Suryama. Siapa dulu siapa? Bang Suryama. Bang Ada Suryama. Almarhum Suryama. Almarhum Pak Suryama. Suryama Majana Sastra. Jadi waktu itu dia ketua Badan Humas. Kan periodenya 2005-2010. Nah, cuman di tengah jalan Pak Tif minta ganti saya. Aktung tuh. Minta ganti. 2008. Ya 2008 saya ingat di gantiin Pak Suryama di tengah periode gitu segala macam. Jadi pada saat itu saya jadi ketua Bahumas pertama ya, full di partai. Full di partai itu. Iya, jadi saya ninggalin direktur Umi, kemudian Wah, iya, akhirnya udah jadi komisaris akhirnya kemudian. iya jadi kerjaan komisaris nggak jadi. karena nggak bisa direktur. jadi pelaksana ya. Iya, jadi saya full di partai 2008 Sampai sekarang. sampai sekarang. Sekarang dan nggak berubah tuh Humas tuh. Sempet gak sih? Sempet. Ya, Sempat berubah nggak? Sempat berubah. Ketika Pak Atif jadi presiden kan saya ikut Pak Atif ke Kominfo ya. Ya. Oh kementerian, iya. Jadi menteri. Seru banget tuh. Iya. Masa-masa itu. Iya. Saya jadi staf khusus ya. Kemudian saya pernah jadi dewas di kantor berita Antara. Oh gitu. Oh antara news ya. Dewan pengawas ya. Dewan pengawas. Luar biasa. Tahun, ya. Kemudian saya balik lagi jadi wakil bidang seni budaya waktu itu. Oh sama seni budaya juga. Persen buat. Geser dikit ya kan, kemudian di periodenya Pak Soebul Iman sama Pak Saihu ini saya jadi Humas kembali. Wow. Ujung tombak. Soalnya beberapa ide-ide kreatif PKS itu datang dari Cing Mabrur. Yoi. Di antaranya Pak Saihu baru dilantik, Pak Saihu Iya. langsung suruh nyanyi. Iya. Bayangin coba. Kata beliau ini udah ceritanya Pak. Oh nyanyi Gue mau lagu itu ngapain ya. ya nge-branding presiden gue udah karena udah suara bagus nyanyi aja dah katanya. Akhirnya lahir gue PKS gue itu Pak. Let's go. Itu baru dilantik ya. Iya, Itu bagus baru tuh lagu. Awal-awal tuh kan baru-baru menjabat presiden, saya bilang gitu kok Pak Saihu kan suaranya bagus ya, Iya. kan Iya, iya. Polri segala macam. Udah kita nyanyi aja. Tapi works itu loh. Penontonnya banyak itu. Sampai yang cover tuh Paling berapa ya? terngiang-ngiang kan gue PKS. Betul. Iya Nah. betul. Ya, jadi Luar biasa. kayak tadi apa buat senam buat segala macam. Buat senam paling enak. betul. Parah itu. Parah gue PKS. Iya. Kan nyanyi Anda itu kan? Oh iya betul. Nyanyi dia kayak gitu. Nyanyi dia itu ke Jadi PKS gue. ikon lagu PKS ya. Oke. Itu di studionya Mengonce kayaknya. Mengonce. Iya, Iya, gitu kan. banget. Kita seharian di situ kan. Parah, mantap, kesan sekali. Gebrakan-gebrakan hebat PKS itu ya datang dari Bang Cing Mabrur gitu. Nah, kita mau ngomongin hal-hal yang unik nih.
Ya. Mungkin membuat Cing Mabrur. Cing Mabrur kan kita anggap sebagai tokoh internal di PKS nih. Ya kita ini anak-anak ini mah anak-anak ya Pak. Kader nggak susah ngajinya ini mah. Makanya tapi apapun itu kita kan apresiasi ya dengan PKS itu. Makanya sebetulnya kita mewakili netizen. Kita pribadi juga masih kadang-kadang suka ngeliat emang kader-kader PKS, pimpinan-pimpinan PKS itu gimana sih? Apakah semalaikat itu nggak sih? Asik. Ustadz itu nggak sih kan gitu ya? Iya. Makanya kadang-kadang netizen juga hanya judge by the cover gitu. Padahal bukan desainer cover buku ya. Ngejudge tuh. Jadi judge gitu. Ya, makanya namanya juga orang ya. orang. Betul Cing. Manusia itu kan tempatnya khilaf. Asik. Iya. Jadi ya mau seustad apapun dan sesoleh apapun, pasti ada khilafnya juga. Ada khilafnya juga betul. Bukan nabi boy. Bukan nabi. Tampar beneran. Kita main di politik ini. Wah, Gitu itu Cing, loh. betul Cing. Bukan perkara gampang main di politik. Betul, sepakat. Kalau sepakat. kita mau aman dakwah itu, ya kita main di ormas saja, di yayasan. Betul, Nggak yayasan. banyak Forum-forum ya. kritik, nggak banyak hujatan dan segala macam. Kalau kita mau dakwah yang aman, Betul. nah kita ini mau dakwah di politik, ya kita harus siap dengan segala macam konsekuensinya. Karena di politik ini ya bisa terjadi apa saja. Apa saja tantangannya itu ya Cing ya berarti memang yang orang lain nggak kadang-kadang suka nggak lihat itu ya. Cuman kan ya semakin banyak tantangannya kan semakin banyak pahalanya. Ini masih inget tuh kata-katanya Ustadz Rahmat Abdullah di film Sang Robi. Oh, iya. Ini pas lagi scene-nya pas lagi scene-nya beliau. Bisa nggak usah nunjuk nggak? Usah nunjuk bisa. Maksudnya pas lagi scene-nya beliau. Jadi begini. Pas sopan. lagi scene-nya beliau. Kenapa ya? Beliau bilang kata Ustadz Rahmat Abdullah semakin tinggi pohon itu anginnya semakin kencang. Monyet juga bisa jatuh katanya. Ngomongin soal monyet. Nah enggak dong. Enggak ngomongin monyet. Saya punya tebak-tebakan. Oh, iya. Sambil Boleh. nunggu. Ini ada monyet, ikan sama elang. Mau manjat pohon kelapa. Oke. Yang duluan dapat pisang siapa? Enggak ada dong. Ya monyet lah. Gak fokus dia. Yang dipanjat pohon kelapa. Oh iya. Kena dong gua. Iya. Oke, ada apa nih? Thank you. Cing Mabrur nih sebagai humas PKS. Gimana kalau kita suruh Cing Mabrur komen-komen, Baca komen. baca-baca komen. Baca Lu komen. nyuruh emang siapa? Iya lo nyuruh emang boleh. Lu tanya dulu izin dulu. Presiden apa PKS? Parkir. Presiden parkir. Tapi emang cocok kan hubungan masyarakat kan. Bener ya? Jadi dia menghubungkan dengan masyarakat gitu ya. Oh dia presiden PKS. Iya. Cing Mabrur? KMS. Itu kan cita-cita kan. Cing Mabrur pengen punya cita-cita jadi KMS, Ketua Majelis Syuro. Ternyata emang komisaris bubar biar jadi KMS fokus gitu. Aduh. Ya kita mau coba nih, karena kan banyak juga orang nih kadang-kadang suka head comment gitu ya, atau Iya. Komentar semaunya di Instagram. Ya banyak waktu luang, Pak. Nah, kita coba bacain. Kita justru orang-orang kita pengen tahu ya, justru orang-orang PKS itu orang yang legowo. Pak. Ini gimana kita bacain terus Cing Mabrur yang baca apa kita yang baca nih? Cing Mabrur komentar. Kita yang bacain. Oh, kita yang baca. Gua Cing Mabrur komen. komentar. Oke, Gua berarti baca juga, gue komen juga. Iya. oh, saudara kita gitu Cing. jangan. Kita baca aja kita. Oke. Emang Jangan, suka kita jangan kadang-kadang komen. ini, Cing. Jangan, yang komen kan orang PKS. Nanti kita timbang. Nama dari @Tomase Aji. Bawahnya bagus. Elitnya nggak sabar pengen cuan. Dengan gabung pemerintah, aku. Malah blunder. Gimana nih, Cing? Ya sebenarnya kalau di PKS mah bawah bagus, tengah bagus, atas bagus semua. Itu. Macam. Cuman masalahnya dia cuman kenal yang bawah aja, Ya. nggak kenal yang atas. Ya. Di PKS ini kan semuanya ada prosesnya, nggak bisa langsung jadi. Ya. Dan masalahnya tuh bukan masalah soal cuan. Nggak banyak cuan. atau Ya. dikit, segala macam. Itu masalahnya efektivitas kita untuk bekerja secara lebih cepat. Lebih cepat. Oh, itu poinnya. Lu so tahu lu Ji. Kalau kita bisa bergabung, kemudian kita bisa laksanakan semua program kita dengan baik, kita pakai. Itu poinnya gitu ya. Ji. Tuh, Ji. Tuh, kira-kira gitu, Bang. Nongkrong dulu, Ji. Orang dulu sama orang PKS makanya. Bang. Berikutnya Bang Cocip. Ada apa lagi, Bang? Coba. Dari Obigon 3. Bigon 3. Kasihan.
mulai dari nol lagi nih PKS. Dahlah dikerjain Prabowo, ditinggal pemilihannya lagi. Pemilihnya lagi, termasuk gua. Bang Obigon. Enggak, itu tulisan itu. Obigon. Bang Obigon kemarin nggak milih PKS, nggak apa-apa Bang. Gimana, Cima Bro? Kasih komentar dong, tanggapannya dong. Ya, jadi kita ini hubungan sama Prabowo bukan baru kemarin ya. Dua pilpres sebelumnya ya. Kita sama mereka Prabowo 14-19 ya itu ya. Dan Prabowo mengakui kita sebagai partai bukan sekutu lagi, segajah betul iya itu kata-kata itu gitu. Iya, dia bilang ada, coba cek di video. Iya betul. Jadi kita ini sama Prabowo sudah lama urusannya ya. Jadi kalau kemarin kita gabung ke Prabowo ya sahabat lama betul ya. Sudah saling kenal ya. Soal kita ditinggal pemilihnya lagi ya, besok ditinggal, tahun depan balik lagi. Insya Allah, betul sih. Satu pergi, sejuta datang. Insya Allah. Gitu. Ya, insya Allah begitu. Itu karena memang itulah orang-orang yang 2 periode sebelumnya juga suka ngata-ngatain kan. Giliran gitu emang nggak pernah ada sebelah sini ada lagi. Iya. Kita kesini ada lagi. Betul. Begitu terus. Itu dinamika ya Cing ya sebenarnya. Bang Wais nih. Gue sensor sendiri bisa nih. Hah? Nih. Bisa, silakan. Sorry ya. Dari dulu buat gue, haram buat gue. Sekarang tambah VKS. Dulu kalian kadernya bagus-bagus, sempet respon, tapi setelah 2 periode berdiri oposisi, akhirnya capek, butuh kursi deh buat duduk. Hahaha. Gitu. Dari belajar kehidupan, New Abang Putih. Jadi sebenarnya pilihan oposisi atau koalisi kan cuma masalah cara aja. Iya. Ya. Dan orang juga salah melihat kita ini salah satu yang terlalu gebiah-uyahnya. Kita ini gabung ke Mulyono. Orang kan ngomong begitu, PKS sekarang ikut Mulyono gitu. Anda perhatikan 10 tahun tidak ada satupun kader PKS yang masuk di kabinetnya Joko Widodo. Betul. Nggak ada. Betul. Ya, jadi tidak ada. Kita gabung dengan Prabowo dengan niat yang baik, membantu program-programnya dia yang baik tentunya. Ya, kita akan support. Ya. Gitu. Jadi kalau anggapan capek jadi oposisi itu sebetulnya enggak juga, itu kan cara ya Cing. Cara berjuang. Betul. Dan sebenarnya di Indonesia juga nggak ada sih istilah oposisi, cuman itu kelihatannya aja dia ada, sebenarnya ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Intinya itu ya. Sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Betul. Cuman ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Ya kenapa dibeli istilah label koalisi oposisi? Jadinya kan kesannya kayak gitu. Jadi kayak mengkotak-kotakan gitu. Yang tidak di dalam pemerintahan namanya oposisi, yang di dalam namanya koalisi itu biasa. Ya. Ngomongin koalisi saya kalau maghrib gitu inget kolak saya. Ya ada lagi nih Bang Wes. Ini dari Vihai Kumakar Resi Reba, katanya gini. Faktanya memang begitu, PKS itu besar karena berbasis kaderisasi dan sampai sekarang tidak ada tokoh kader PKS yang benar-benar bisa menjadi magnet elektoral. Gimana tuh Cing? Ya betul ya, kalau soal kaderisasi karena memang kita partai kader. Betul. Dan tidak salah juga ya, belum ada tokoh PKS yang menjadi magnet elektoral. Kita akui. Kita harus akui seperti itu. Pertama, kita ini tidak seperti partai lain yang tiap 5 tahun presidennya atau ketua umumnya itu lagi. Benar. Betul. Ada yang puluhan tahun tuh. Iya. Kita ini presidennya tiap 5 tahun ganti. Betul. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwasanya kaderisasi di kita berjalan baik. Oke. Ya, cuman memang di tengah masyarakat Indonesia yang lebih suka kepada tokoh, sosok, figur, itu PKS kurang bisa dalam tanda petik membranding tokohnya menjadi punya daya pikat elektoral. Nanti kita perbaiki. Insya Allah. Ya mungkin bisa tuh Cing sebenarnya kayak ada satu
yang ibaratnya kalau di film tuh Iya. kita castingin, Iya. udah dapat pemerannya, kostumin, garap ya kan. Kemarin udah. Bisa sebenarnya. Kemarin udah. Ada tuh dari dua periode jadinya nggak sesuai fakta. Itu poinnya, udah di branding, harga murah, sederhana. Itu bahaya juga sebetulnya. Ya. Justru PKS itu yang kita lihat bahwa Ada rotasi itu ya. iya, jadi pimpinan, kader di bawah mereka merasa sejajar. Sama-sama kader gitu ya. Tapi bedanya memang kalau yang di tinggi di pimpinan mereka punya amanah yang lebih besar. Ya kan, ini tadi pohonnya lebih ini tadi. Nah, pohonnya lebih besar. Makanya harus orang yang kuat. Dan itu jadi omong di kita juga sih. Bahasan itu ya. Bahas itu ya, di rapat-rapat itu ya. Kadang kita juga gelisah gitu kan. Kita siapa lah gitu kan. Iya. Sok tahu bocah cilik ini. Akhirnya Ternyata Ya, karena memang kalau orang sebut PKS, siapa tokohnya orang pada bingung kan. Ya. betul Tapi betul. kalau partai lain kan udah langsung Ya. Anu, aja. siapa gitu ya. Ketumnya atau dewan pembinanya. Kalau kita bilang PDIP kan pasti sebutnya Bu Mega, Bu. Bu Puan misalkan. Kalau sebut Demokrat kan pasti AHY, gitu. Iya. Pokoknya begitu. Ya. Gerindra ya pasti Prabowo. Tapi kalau PKS kan ada orang bingung. Iya benar. Semua orang punya apa namanya? Punya Tokoh masing-masing, idola Saya- masing-masing. Saya HNW, saya Pak Mardhani, saya Cing Mabrur gitu. Kayak JKT48. Kayaknya Cing Mabrur jadi ke MS nih kayaknya. Ini kayak JKT48. OC-nya siapa? Iya. Iya. Tapi mungkin kita tunggu ya gebrakan apa Ya. yang PKS bisa lakukan untuk mengorbitkan tokoh elektoral Jadi tadi itu penasaran yang nih. bisa menjadi magnet ya. Cing Mabrur saya rasa sih kayaknya. Jangan terlalu banyak, udah cukup. Nanti kesannya kayak ada agenda ini. Kelihatan ya. ada promosi. Curiga. Lanjut. Berarti gue sekarang ya. Ya. 25 tahun berdiri, suara nggak pernah beranjak segitu-gitu aja. Kata siapa? Apakah ini yang dinilai berhasil dari dakwah dan kaderisasi? Wah ini kontra yang tadi nih. Malah terbentuk partai sempalan dari Gustina A. Itu ad-nya 9, wah susah ini bacanya. Gimana Cing? Tapi Fotonya ini begitu, benar ya. fotonya. Ini benar Saya- Cing malah Cing ya? Ya saya benar. Saya di tim pemenangan kemarin ya melihat tren PKS ini memang jadi mediocre aja ya. Cuman 6%, 8%, 6%, 8%. Papan tengah Middle gitu ya. trap. Middle trap ya bacanya ya. Nggak pernah tembus 2 digit gitu. Padahal target kita itu akan lebih dari 10 atau 12%. Ya ini jadi apa evaluasi kita. PR ya. PR kita. Ya. PKS ini kan rentan sama isu. Itu Nah, itu betul. Itu memang. Itu kenapa sih? Ya itu karena kita pemilihnya kalangan terdidik menengah ke atas. Ya. Itu ya, secara background ya. Sementara partai-partai lain itu sudah mulai garap grassroots-nya. Nah ini yang belum kita Jangkau. secara baik. Grassroots ini kan biasanya dia tidak terlalu terpengaruh dengan isu. Oke. Ya karena dia ya siapapun dan segala macam pokoknya gue udah pilih. Ya. Die hard lah Iya, partai itu. Cuman partai kenapa tertentu tolak gitu ya. ukurnya dakwah ya? Tolak nilai ukurnya tuh dakwah. Partai Dia dakwah bilang, kata itu tadi. maksudnya secara dakwahnya tuh kok Ya karena kan kita membranding ya periode lalu sebagai partai dakwah. Partai Ya, dakwah. artinya dakwah itu kan harusnya lebih makin membesar. Ya, betul. Tapi kok cuma segitu-segitu aja. Gitu. Nah ini mungkin perlu koreksi juga. Nggak Iya jadi sih. masalah Iya sih benar sih. Karena kan dakwah terus kemudian politiknya ini kan sengit juga nih. Betul. Wah, ketemu tuh emang Yes, ada berat itu. friksi jadi seperti friksi ya, Berat. dibenturkan gitu ya. Ya Tidak. memang bukan perkara gampang kan. Kalau saya udah katakan. Kita ini mau dakwah tetapi kendaraan kita Politik. parpol. Parpol. Ya, kalau kita mau aman, kendaraan kita ya Ormas. atau yayasan. Yayasan, Orang betul. nggak ada yang hujat-hujat. Betul. Karena parpol ini jadi tantangan. Ini tantangannya hebat sih, luar biasa ya 25 tahun deh PKS berdiri loh, di tantangan luar biasa. Kan cuma ada yang ngehujat doang, ada juga yang muji. Bang Gitu ya? Kecip, bacain Bang Kecip. Oh ya, dari Ruli Iskandar, @Iskandar Ruli. Rumah kami barusan saja didatangi relawan PKS. Saya nggak ngundang mereka. Kami sekeluarga nggak milih PKS di Pileg. Mereka bantu bersih-bersih rumah kami dan tetangga-tetangga kami dari lumpur banjir. Kehadiran mereka, PKS, lebih manfaat dan konkret membantu masyarakat korban banjir. Nah, Ya. ini nih Cing, Ya, gimana itulah. Cing? Ini alhamdulillah memang DNA PKS itu ya memang ini sebenarnya. Layani. Iya. Membantu. Ya, jadi kita ini nggak bisa ngelihat ada orang susah
Ya, ya. Ya, jadi pengennya tuh emang pengen ngebantu Bantu aja. terus. Betul, betul, gitu betul. ya. Emang dari dulu seperti itu. Betul. Ya. Nah, ini juga yang membuat kader nggak usah diperintah dari pusat segala macam, pokoknya Otomatis. di semua level ya. Dari level DPD, level DPC segala macam ya. Langsung kan kita di bergerak. Bogor nih. Bogor di ya. Di kota Bogor. Kemarin ketika di Bojong Kulur baju Anjir. Oh, iya. ya kita kirim. Mertua tuh kena tuh, Cing. Itu dia. Bojong Kulur. Itu tanpa komando tuh. Ya maksudnya nggak usah ada usulan dari pusat suruh Iya. gitu, enggak, tapi memang semua Langsung udah bergerak DNA-nya gitu. begitu. Iya, udah DNA, Bro. DNA-nya gitu ya. Otomatis dah. Bahkan katanya dari kantong kader-kader masing-masing katanya, Pak. Iya, kita bukan Urunan donasi gitu ya. buat relawan-relawan yang pergi ya, ada nomor rekeningnya kita yang bantu. Tapi ini jadi masalah nggak sih, Cing, kalau buat orang awam gitu. Biasanya orang yang terlalu banyak ngasih manfaat, seringnya dimanfaatin, Cing. Wah. Iya nggak sih, Bang? Benar. Ya nggak apa-apa juga sih. Oke. Ya, kalau buat kita ini kan ukurannya tidak semata masalah elektoral. Oke, itu tuh. Itu yang perlu Betul. netizen tahu Partai tuh. itu penting elektoral ya untuk menaikkan posisinya. Posisi. Ya, tetapi kalaupun mereka tidak mau memilih kita, ya, kita tetap membantu mereka. Kan tadi netizen bilang saya nggak pilih PKS kemarin, tapi mereka Datang. datang segala macam. Ya, kita kan bantu nggak pilih-pilih orang. Betul. Yang paling kesusahan yang paling kita bantu. Mamam. Kan gak disensus dulu. Ada pilih PKS nggak? Kalau nggak saya nggak bantuin gitu nggak kan? Enggak. Makan bantunya loh, karena makanya. Gitu. Kayak gitu loh. Jadi ini yang perlu diluruskan persepsi masyarakat Iya. tentang PKS. Jadi PKS itu jangan sampai hanya dianggap sebagai mereka oke nih buat kalangan bawah, bantu di bawah gitu ya. Tapi kemudian mereka lupa gitu. Oh PKS juga berjuang loh di partai politik, berjuang untuk Ya. harusnya kan di situ kepikirannya. Berjuang di Hanya- jungle, Bro. Iya. Banyak tiger, lion, roar. Padahal kalau misalkan Macan. mereka sadar kekuatan PKS bila menang di parlemen, kebaikannya lebih besar lagi. Itu. yang gak kepikiran. Dengan kondisi nggak dipilih suara segitu-gitu aja katanya tadi kan Iya. aja udah bantu banyak. Apalagi Apalagi 2 kalau digit banyak. tadi. Powerful. Benar, Coba deh pikirin deh netizen dengan otak dan pikiran kalian yang lebih sehat, makanya sahurnya pakai kurma. Coba aja Jangan dulu. mie instan maksudnya gitu Kan ya. gimana mau tahu kalau belum 2 digit? Coba dulu. Ayo bantuin gitu. Ayo pilih. Gitu Cing ya kira-kira Cing ya. Asik gak Cing kita Cing? Ya kali dah. Kayak cocok dari caleg Cing kayak Cing kayaknya. Berapa besok nomor? Terus Cing berapa aja Cing? Yang penting dapat. Masih lama ya. Tadi menurut Cing Mabrur tadi itu kan tadi udah kita terima tuh head komen gitu. Menurut Cing Mabrur itu kan saya sih ngeliatnya positif aja. Itu kan Cing platform Mabrur. dari media ya, Cing ya. Bro. Gimana tuh Cing Mabrur dengan tuh. menanggapi komentar Saya tadi? nggak terlalu terkejut ya sama netizen yang paling kasar. Makanan. Biasa aja. Makanan santai aja. itu mah. Dakwah, partai Santai dakwah aja. nih, Pak. Buat seorang humas yang ini memang biasa. Ya, cuman kita bagaimana menyikapinya. Ya, bahkan ini cerita kemarin di pilkada juga begitu ya. Ada Iya. istilahnya tuh federasi DKM lah sesuatu tempat di suatu tempat pengen ketemu sama presiden karena kenapa kita meninggalkan Abah misalnya. Oh gitu. Oh Kan- coba. Gitu ya. Tabayun minta klarifikasi. Saya bilang, gitu. "Dada, presiden gua ini lagi sibuk benar. Jadi kalau ente mau dapat penjelasan, ente kumpulin aja semua ketua-ketua DKM ya, saya yang datang kata itu. Saya datangin. Akhirnya. Saya datangin. Di mana sih? Di Daerah daerah Bogor? Cibubur sana. Oh, Jakarta. Kota wisata. Kota Kota wisata. wisata. Terus? Ada sekitar 10 ketua DKM muncul mempertanyakan tentang kenapa kita tidak pilih Anies. Udah saya jelasin dari mulai jam 8 sampai jam setengah 11 segala macam. Mereka udah Akhirnya paham ya. clear lah udah kenapa kita segala macam. Masalahnya itu aja. Cuma kan kita nggak bisa semua orang kita datengin. Betul. Gitu. Semua orang punya persepsi, punya Betul. kecurigaan masing-masing. Betul. Tapi kalau udah ketemu sama kita offline dan segala macam, mereka bisa mengerti dan oh kenapa PKS seperti itu. Siap. Itu ya luar biasa ya. Benar. Saya juga sempat yang tergoncang sih Cing ketika kok bisa gitu. Saya juga coaching. Tenang aja saya juga. Tapi Terguncang juga. tapi saya memilih diam aja. Nah iya kami lebih pilih untuk diam Cing. Ngedumulnya ke teman-teman sendiri aja. Iyalah.
Jadi pelan-pelan akhirnya kita juga mulai ngerti gitu. Oh, peta politik begitu. Emang dinamika. tidak semudah itu kawan. Nah, Iya, saya ngomong ke mereka ini yang rame-rame itu, saya tanya, Anda ya pernah nggak ya bekerja sama dengan tokoh-tokoh tadi. yang tadi itu ya selama lebih dari seminggu segala macam. Jadi kagumnya ya cuma lihat dari media aja. Itu memang. Gitu, Memang ya kan? ada cerita behind. Iya, itu. Nah, ketika saya ceritakan ya orang-orang yang bekerja dengan dia kemudian banyak keluhan segala macam, akhirnya mereka paham. Langsung siksak Emang sok. kenapa, Cing? Nggak usah. itu. Nggak usah. Jangan, Podcast yang lain Kamu, nanti. Mas, terlalu jauh mas. PKS nggak mau lempar bola panas. Terlalu ingin tahu mas, terlalu ingin tahu. Ini ada etik di sini. Ya, ya. Bahaya. Masih ada komentar-komentar lagi, Bang. Ya. Ada. Yang mau dibacain. Siapa yang bacain nih? Kalimat depannya udah gak enak nih. Ya gue bacain ya. Ya. Di sini dari Kang Cilok @terangfajar2. Jadi Kang Cilok apa terang pajar? Nggak ngerti deh netizen sekarang. Nggak apa ya, kita bacain. Ini agak kasar tapi silakan kalau boleh sensor. Tai kucing katanya. Hati-hati itu, Bang. Gue nggak percaya lagi sama PKS gara-gara Pilgub DKI. Pilpres kemarin seluruh keluarga gue ikut PKS. Sekarang najis selamanya. Astagfirullah. Menjiwai, Pak. Gue gak begitu loh. Kacau, ngeri banget tuh. Gak. Tapi kalau ini, Bang, dia tapi mah kita nggak pasti begini-begini. Ini dari netizen ya. Mau di Nadanya ya gitu. Nadanya. Gimana Cing? Ya, saya pikir yang seperti ini banyak ya. Oh, makanan hari-hari bro. Ada ya, banyak. Saya kira ya bebas aja sih sebenarnya. Netizen tuh di Indonesia paling bebas lah. Parah sih emang. Ya nggak apa-apa. Tapi kita nanti akan membuktikannya lewat amalnya tadi. Karya tadi ya. By result bro. Segala macam. Ya memang ada orang-orang di bawah yang tidak memahami politik PKS. Tetapi semakin dia nanti ikut terlibat dengan bagaimana PKS mengambil keputusan-keputusan politiknya, dia nanti akan semakin paham. Betul. Masalahnya nggak paham aja. Betul. Sepakat. Di- saya. Ya. Dan untuk membuat orang paham ini memang bukan pekerjaan gampang. Wah, Karena ini kan yang pertama memang harus faham. iya faham. Fahim. Orangnya banyak, waktunya jalan terus. Itu dia. Hari ini pemahamannya A, besok pemahamannya bisa B. Umurnya nambah, makin pintar apa makin kolot gitu aja terus susah emang. Prosesnya ya udah pasrahkan pada yang maha kuasa kadang-kadang kali ya. Complicated lah, complicated. Complicated memang. Ya, ini ada lagi dari centang biru nih. Bacain aja, Pak, apa-apa. Monape Fitri Kananda. B Fitri Kananda. Soal sosial dan semangat menolongnya memang luar biasa. Gak ada yang ngalahin kader PKS. Sayang dalam berpolitiknya kadang tidak siap dikritik. Tapi ya sudahlah, kita bebas untuk menerima kebaikan mereka dan bebas untuk memilih atau tidak memilih mereka di politik. Oh, ini netizen pertengahan. Lu ngeritik apa memuji sih? Gimana sih, Cing? Gak gini, Cing? Bukan, ini jadi begini. Pilihan politik itu nggak ada satu pilihan politik yang membuat semua orang senang, tuh nggak ada. Yes, betul. Iya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, betul. Nggak bisa, betul. Gara-gara Nggak bisa. sering bantu. Iya, tapi kalau soal sosial orang semua sepakat kalau kita saling bangun. Gotong royong semuanya sepakat nilai itu ya. Tapi kalau namanya pilihan politik pasti ada orang yang senang, ada orang yang nggak senang. Betul. Ya, kita terima saja. Betul. Ini kan Partai Keadilan Sejahtera bukan sosial kan tadi. Iya. Kemarin salah satu Partai Keadilan Sosial. Kesejahteraan sosial. Siapa itu? Ada yang kemarin bilang. Kementerian kali ya gitu ya. Nih ada lagi nih dari Jamaluddin 0109. Rasain kalah, makanya jangan jadi pengkhianat dan penjilat. Wah, ini nih perlu dikasih. Apa maksudnya pengkhianatan penjilat menurut mereka nih? 14 Gimana, Cing? Jamal. Ya, jadi Jamal. kalau soal masalah kalah menang di pilkada itu biasa banget. Biasa banget. Yoi. Biasa banget. Yoi. Itu namanya ya kontestasi. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang menang. Iya. Kalau masalah pengkhianat dan segala macam, ya itu kan subjektivitas dari netizen. Ya, betul. Kalau buat kita itu namanya strategi dan segala macam. Nggak jadi masalah sih, ya kan? Ya. Santai aja kita. Santai aja. Kedewasaan dalam berpolitik itu penting banget ya ternyata ya. Ya. Ini ada yang rindu juga nih sama PKS nih. Apa katanya, Bang? Upik 11_. Mana nih PKS yang dulu? Sangat yang mana nih PKS yang dulu sangat vokal saat rakyatnya kesusahan? Loh, sampai sekarang juga masih vokal ya? Sampai sekarang masih. Siapa yang nggak bilang nggak vokal? Hei, Nggak Hai, Mas Upik. Upik. perhatiin. Gregetan kayak gini-gini nih. Gimana, Buka Cing? sosmed Mas Upik. Ya
Enggak, PKS coba aja lihat ya, kader-kader kita di DPR sampai sekarang juga masih vokal kalau ada kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Ya. Betul. Ya, di lapangan ya masalah bencana segala macam kita sangat berpihak. Jadi ya memang sudut pandang orang bisa beda-beda. Ya kita terima aja ya. Siapa tadi namanya? Upik namanya. Buka mata hati telingamu. Upik. Upik, tolong Mas Upik. Ayo. Mas Kurang Upik, informasi Mas Upik. kayaknya, misinformasi. Mungkin, biasanya begitu. Ini ada lagi nih. Boleh ya langsung ya. Mana baca dong. Mas Dani Mas Dani siapa nih? 3011. Itu 14 W-nya. 14 Enggak, minggu itu yang dibaca lalu. itu. Itu Upik. Jadi kata dia, saya ini liko dari tahun 1999 sampai jadi muntasib. Entah itu apa ya? Muntasib itu apa? Ya, kalau sekarang tuh anggota Pratama. Oh, tapi di 2024 pilih yang disarankan Anies. Nah ini nih. Maksudnya Pak Sehu kali, Ustaz Sehu. Maksudnya gimana? Kan disarankan Pak Anies Ustaz Sehu. Ini nggak jelas juga. Jawa Barat. Nih, coba deh. Gimana Cing? Coba tadi itu. Ya, Jalan-jalan. Yang mana ya? aja deh yang lain deh, itu nggak jelas juga itu. Nggak jelas. Dibilang juga apa? PKS bakal senasib sama Pilpres kemarin gue pilih PKS padahal. Tapi alhamdulillah nyungsep juga. Dibilang juga apa? Jangan gabung, malah join. Bok. Itu saking emosinya sampai typo. Dimas Faris 9. Mas Dimas. Ya. Kenapa lu? Tahu Ya, kenapa? tetangga gue. Ya kan kalau marah langsung kan agak sungkan ya. Itu memang. Makanya marah diketikan ya, Cing. Makanya marah di sosmed aja, Iya, pakai caps lock semua dan segala macam. Ya nggak jadi masalah juga. Iya, betul. Kalau masalah nyungsep dan tidak nyungsep, ya kan pemilu 2029 besok kita akan lalui lagi. Siap, betul. Ya. Tentu strategi-strategi, cara-cara juga kita kan. Betul. beda lagi. Ya kan? Dimas Jadi, ini. yang namanya politik nih kita santai aja sebenarnya. Betul. Gak usah terlalu dibawa hati benar. Kalau nggak gue bisa mati berdiri ntar jadi humas. Betul. Baca di komen. Bacain beginian. Iya. Benar. Iya, Cibabur termasuk yang ini loh. Santuy. Iya, gue tuh kan kepala pusing apa sih cara orang bisa nggak ngeliat ya? Oh iya, mungkin kurang nongkrong kali. Tapi ngeliat kalau Cibabur kok disantuy ya? Padahal dia megang humas loh. Gue bukan siapa-siapa, kok pusing bener gue bilang. Tapi apa yang kita lihat dari komentar-komentar netizen juga itu ya kemarahannya, Kekecewaannya. amarahnya itu sebetulnya. Gue yakin mereka juga sebenarnya punya harapan besar ke PKS. Sayang kali ya? Pasti. Iya, cuman ya karena sayang betul. Tapi karena tadi Karena sayang, ke kompor benar. kanan kiri, namanya kan jungle Framing yang lain itu lebih, dan sebagainya. media-media lain lebih kuat juga, Cing ya. Makanya betul kata Cing, bersantuy biar nggak mati berdiri. Santai aja. Tapi emang ini Cing Iya ya. kan kita nih berpolitik masih lama kita ini. Iya, kita lolos betul. Kita bisa. Nggak mau sebentar, jadi Iya. kenapa harus terburu-buru ya? Itu dia. Ini baru 25 tahun PKS. Kalau misalkan 100 tahun berarti masih ada 75 tahun lagi. Santai ya, Cing ya. Iya, yang penting adalah ya gimana kaderisasi di sebuah partai itu bisa jalan secara baik. Itu yang penting. Kan calon-calon pengganti. Wede, saya enggak Cing, dia aja Cing nih, yang udah calon nih. Udah masuk radar soalnya Cing, buat Bogor ini. Radar Bogor. Radar Bogor. Koran dong. Ini terakhir nih Cing. Itu panggilan tuh. Ini kejadian kapan nih? Baru itu kayaknya. Ada gambar. Banjir tuh. Oh enggak, Di mana? 14 minggu ya, di mana sih itu? Dalam Medan. Medan ini malah. Hey, elit PKS, lihatlah kader-kader kalian di akar rumput. Lebih bijaklah dalam mengambil keputusan. Terus ada lagi pencitraan PKS. Sorry ya. Ini gimana nih maksudnya? Ya kalau soal pencitraan kan biasanya kan dilakukan Menjelang. pemilu. Ini kan pemilu masih lama. Udah lewat Baru Cing. selesai. Baru selesai. Iya, udah lewat malah. Iya, jadi Ada orang nggak tepat juga kalau soal pencitraan di bencana, Bah. Enggak, kok dia berani sih ngomong gitu sih dia? Ya karena banyak waktu, wes. Karena memang Karena lapar. sebenarnya gini, logikanya gini. Kalau kita kenal sama orang, itu semua masalah nggak ada. Kalau kita kenal, lu ketilang, tapi polisinya lu kenal ternyata tetangga lu, masalah nggak? Enggak kan? Ya sama kalau politisi itu ternyata temen lu kenal, mau dia gimana pasti gak akan gitu cara komunikasinya. Semua karena nggak kenal, Pak. Nggak kenal, Iya, betul. benar. Saya suka dengan analogi Bang Cocip. Jadi gini, orang kalau kita berteman, kita nggak akan sungkan untuk mengatakan hal-hal yang kurang baik. Contoh misalkan, lu kalau nggak punya teman Malaysia,
lu pasti akan berani ngomong ganyang Malaysia. Iya. Malaysia harimau bisa gitu ya. Kalau lu gak punya teman Malaysia, tapi kalau punya teman Malaysia, lu gak akan berani. Sungkan. Mungkin sungkan ngomong gitu. Kenapa? Karena ada teman tadi. Mengkritiknya caranya beda. Mengkritiknya dengan cara Cing, yang ya? beda. Gitu Cing ya? Yep. Makanya penting kita berteman ya. Makanya kenalan, makanya kalau boleh deh, kenalan dulu. Kalau nggak kenal mah Nongkrong deh sama Cing Mabrur, siap jabani nih. nah Cing? iya. Kopi-kopi mah ada Cing ya. Tapi lu bisa jadi nggak yang tadi beberapa mungkin ada yang buzzer dari mana gitu kan? Mungkin aja. Biasa lah. Karena kan emang kita ketemunya benturinnya sampai begitu-begitu kan, Cing. Itu serunya Kita nggak punya buzzer gitu. Oh enggak. organik, Bro. Organik. Gitu. PKS organik. Kayak gue kan PKS. dengan sendirinya aja ikut apa sih gitu. Iya. Padahal dia nggak mau tuh, gue jangan deh. Tapi dia sayang setiap ada manfaat dari PKS selalu ikut. Ini Bang Cocip nih. Karena kan saya berkutat di media mainstream, teman-teman. Iya. Itu makanya. Media mainstream tuh banyak boikot-boikotnya. Iya betul. Duh, keren banget ya. Ya udah mau habis aja. Iya. Kayak kita bisa bikin part 2-nya nanti nih. Hah? Bikin part 2 aja nanti ya kira-kira Iya, ya. konsolidasi nih kita mau Nanti bikin kita pergerakan ngomongin. kayaknya. ini. Tapi Tapi dia bagian dari humas juga ini. Iya, ini bagian dari konten humas juga ya. Cuman humas remaja aja. Ini humas sayap patah. Sayap patah. Kalau ada masalah, oh dia mah remaja aman. Iya. gitu. Jadi tidak mewakili perwajahan PKS kali ya. Iya. Kok nggak sangat-sangat tidak jubir gitu. Iya. Tapi apapun itu, teman-teman yang mengkritik kita apresiasi juga ya. Tepuk tangan dong buat yang berkritik juga. Berarti PKS anti kritik itu nggak valid dong ya maksudnya? Valid itu. Kita siap dikritik. Termasuk waktu itu omongan soal PKS itu partai rasa orde baru katanya. Secara, Ada begitu ya? Secara tampilan, secara program, secara. Oh itu dari komika. Ya. Sama juga beliau tuh sebetulnya apresiasi ke PKS. Cuma ngeliat PKS itu kontennya kayak konten-konten orde baru katanya. Gimana Karena Cing? mungkin itu juga Cing, banyak yang mengkritik tapi mungkin kitanya lepas, nggak kita ayo ngobrol sini gimana Nah itu gitu. nggak ditangkap Buat kita sebagai sih namanya kritik kan jadi semacam Masukan. masukan buat koreksi sebenarnya. Apa yang disampaikan netizen juga ada benernya juga sih. Iya. Iya. Kita nggak mau menafikan ya, pasti ada benernya bang. Iya. Kita koreksi juga. Jadi ambil baiknya ya. Iyalah. Oke, kalau begitu Cing, ini harus ada lanjut lagi nanti kayaknya nih Cing. Harus part 2 nih. Ya, Gatel. kopi darat. Oh. Sambil kopi enak sih ya. Ini sebelum kita tutup, gimana kalau kita masing-masing menyiapkan kata-kata hari ini? Oke. Mungkin Cing Mabrur terakhir aja. Ya. Kata-kata hari ini Cing, apa aja Cing, bebas. Dari obrolan hari ini. Dari obrolan hari ini ada rangkuman apa yang Cing mau highlight? Boleh disampaikan dengan Coba kata-kata contoh hari ini. dari Bang Yuda dulu. PKS. S-nya itu adalah survive. Maka dari itu PKS selalu survive dimanapun kita berada. Mantap. Wais. Wais. Lo dulu kali. Aduh. Dia masih mikir berdua ini lama. Soalnya sahurnya pakai mie goreng Oh ya dia. saya. Silakan. Segala sesuatu hal itu bisa dikomunikasikan, bisa diobrolin. Apalagi kalau sudah kenal. Jadi kenalilah dulu sebelum berbicara yang tidak-tidak. Oke, tangan boleh lah. Walaupun sambutan rasa mukodimah ya. Betul. Walaupun terlalu serius. Tiba-tiba baper. Tiba-tiba baper. Bang, ini nih, biasanya yang tiba-tiba ada nih. Bang Lukman, biasanya tiba-tiba ada nih. Buluk, ayo. Ada dia mah. Sebaik apapun kita akan tetap buruk di mata orang yang membenci kita. Yeay. Ada kata-kata nggak sih? Nggak ada. Original ya, Biasanya original ya. nyontek, Jing. Biasanya nyontek. Original ya. Asli nih. Oke, respect. Bang Wais, kata-kata hari ini. Kata-kata Dari hari obrolan ini, jangan pedulikanlah kata-kata orang lain. kita. Kenapa tuh? Karena setiap amal perbuatan kita dinilainya oleh malaikat, bukan karena dari dia. Baga belibet ya. Ya Ustaz bener. Kalau ini rasa tauji. Emang gitu, Cing. Ditembak dadakan mah jadi balul semua. Ini soalnya belum siap industri, Cing. Maklum, belum siap industri, Cing. Maklum. Biar terbiasa. Terbiasa. Cing Mabrur, kata-kata hari ini. Kritik itu tanda cinta. Semakin dia keras mengkritik, itu semakin cinta dengan dia. Ini yang paling bagus nih. Makin cinta. Betul. Makin Orang-orang cinta kan lo? orang-orang gengsi aja. Orang gengsi sebetulnya. Gue yakin makin cinta. Tapi kata mereka, ih apaan sih gitu. Oke. Sobat Sohibul Saum, Sobat tahan lapar dan dahaga. Ya. Kita sudah. di penghujung. Ini ada manfaatnya nggak nih?
Ada ya? Ada. Kita banyak banget dapat insight-nya dari Bang Ya. Marco Cimabrur ya. Solusi aja emang. Solusinya ya. Karena solusi urusan beliau. Iya, nanti beliau yang nyari sendiri ya. Kita nggak ada. Kita tunggu nanti di pemilu berikutnya. Iya. Misalkan dari PKS. Oh. Oke. Komen ada masukan apa? Kan namanya open ya kan atau Benar-benar ada pertanyaan-pertanyaan Yang mau head comment juga boleh, nanti kita bacain, kita pin. atau pertanyaan yang belum tadi kita tanyain gitu ya. Heeh. Tentang PKS atau tentang humas. atau Boleh tentang- tuh, boleh tanyain di komentar ya. Nanti siapa tahu kita bahas lagi mungkin. Bisa dengan Cimabrur, bisa dengan yang lain. Nanti kita Benar, akan benar. diskusikan lagi. Ya. Dan jangan lupa tonton terus showcase kita Ya. ya. Dan selamat berbuka puasa. Ini karena kan konten ngabuburit. Iya betul. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya. Makasih banyak Cing Masih Mabrur. tepuk tangan dong buat Cimabrur. Humas dari Humas. Humas PKS. Huru hara masyarakat. Aduh, jokesnya telat lagi. Udah mau tutup, baru jokesnya keluar. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.